pokoknya kalau orang-orang mau bawa baju pada bagus itu ya, bawa uang banyak gitu kan ya, saya mah pokoknya yang penting saya Seadanya dapat gitu. kuliah lah. Heeh. Paling saya bawa baju itu ya kalau istilah turun temurun ya. Turun temurun. Bekas orang itu pakai Kakak gitu, gitu kan, ya, yang penting bekas saya teteh. salin gitu kan. Iya. Tadi pas sampai kuliah ya, ngomong-ngomong kita belum dapat minum nih. Maya, mana nih Maya? Maya Sari ya? Punten bukan Maya ya, kita ada kru yang membawakan minum Ibu Tini. Terima kasih Ibu Tini ya. Dikasih Silakan Bu, ya? diminum ya. Ya, terima Kita kasih Bu Tini. nyantai aja ya Bu ya, Ya. minum dulu. Santai. Aduh haus. Terima kasih. Ya nih. lumayan nih, sudah bercerita jadi kerongkongannya ini kering. Ya nanti kapan-kapan Terima kita kasih, Bu Tini ya yang Bu Tini, suruh ya. bercerita. Ya. Tadi Ibu kan ke Bandung. Nah, Bandung itu waktu Aliyah emang udah terbesit di pikiran Ibu saya mau kuliah ke Bandung deh atau gimana? Kalau kelas 1, kelas 2 sih belum gitu kan ya. Terbesit mau kuliah ke Bandung itu kelas 3. Pas kelas 3 mau lulus itu kan suka ada senior, kakak kelas tuh kakak ya. kelas. Kakak kelas yang sudah kuliah di Bandung ngasih sharing pengalaman kan, suka datang. Dipanggil ke sekolah gitu ya. Untuk memotivasi adik-adik kelasnya. Nggak tahu itu tiba-tiba aja sih. Saya pengen kuliah ke Bandung, mungkin dari timangan juga ya. Timan orang tua tuh. Waktu kecil ya. Gera gede gera nengku, gera gede gera jangkung, gera bisa tulang tulung ka indung jeung sakola ka Bandung. Nah, itu mungkin. Iya, betul-betul. Dari sering ditimang kayak gitu seperti ya. itu ya. Mungkin ketika salah satu ucapan itu keluar, mungkin malaikat mengaminkan gitu kan. Makanya tiba-tiba saja sih. Sebenarnya saya juga waktu itu mau kuliah itu berpikir 2 kali. Karena tadilah dari ekonomi kan gitu, orang tua kita tahu diri lah. Saya nggak mungkin kuliah itu apalagi jauh-jauh ke Bandung. Mungkin kalau dibilang Bandung itu ya dulu ya sehari perjalanan ya. Sehari dari sini ya? Sehari dari Simanying itu mobil dulu zaman saya mobil itu mobil asli sudah ada. Kalau ketinggalan 5 menit udah balik lagi nggak jadi ke Bandungnya. Kenapa? Harus 6:30 sudah standby di Simanying. Mobilnya hanya 1. Nah, gara-gara ada kakak kelas itu Pak Haji Ade Badri mungkin tahu ya. Iya, Pak Haji Ade Badri, Pak Dase Bandung. Jamaluddin lulusan Aliyah itu dulu juga udah hebat-hebat. Aliyah itu. Sudah banyak kuliah yang ke Bandung. Pak Aung di Kopin. Institut Kopasri ya? Koperasi Indonesia. Terus Pak Dase itu di Unpad. Pajajaran. Pajajaran gitu kan. Pak Ade Badri di UIN kalau sekarang ya, dulu IAIN ya. Nah, ketika kita melihat sosok kakak kelas bersat itu kan ya, ternyata hebat ya kuliah itu gitu kan, pakai alma mater kan gitu kan. Zaman Aliyah kan kita belum mengenal yang alma mater ya, apa itu alma mater kan gitu. Ketika mereka pakai alma mater waktu itu Unpad kuning kalau salah, masih terngiang sampai hari ini. Mereka memberikan pengalaman bahwa kuliah seperti ini di sini di Bandung tuh banyak gitu kan. Nah dari situ saya termotivasi, berarti saya harus kuliah gitu kan. Tapi bagaimana ya? Kenapa? Karena tadi lah kita, mungkin saya sudah dewasa juga Aliyah Maya berpikir itu. Mau bilang ke orang tua aja, orang tua nggak punya gitu kan. Mau ke kakak juga, kakak udah sampai Aliyah juga udah syukurlah saya gitu. Setelah sampai Aliyah, tapi saya pada saat itu nekat. Karena senior-senior itu motivasinya bagus, gitu ya. Mereka sangat membimbing sampai kita diarahkan sampai tes itu kan saat itu. Jadi memberikan jalan lah gitu, membantu ya. Membantu. Saya waktu ikut tes itu nggak bilang-bilang sama orang tua. Kalau Teteh tahu? Teteh Kakak tahu Teteh. Gitu kan. Terus saya ikut aja tes kan. Dulu namanya apa tuh IAIN ya. Nggak tahu pokoknya itu mah sudah mungkin garis
takdir ya. Iya. Saya milih jurusan tarbiyah, PAI gitu kan. Angkatan saya aja 10 kelas gitu kan. Tapi pokoknya saya udah ikut tes, masuk, baru ada kan dulu pengumuman di koran. Iya. Di koran tuh depan kan. Ada nama saya itu, waduh gimana gitu ya. Dapat Antara sedih dan bahagia dan sedih gitu kan. Bahagianya udah lolos gitu kan. Sedihnya bagaimana ini diambil enggak ya gitu kan. Soalnya kan saya belum bilang sama keluarga gitu kan. Bahwa saya ikut tes di Bandung gitu kan. Dan mungkin pada saat itu tahun 93 itu masih jarang juga ya yang kuliah gitu kan. Apalagi dari kampung saya makan gitu. Kalau dulu masih prinsip orang tua itu kalau perempuan naiknya jauh-jauh sekolah. Yang gitu jauh-jauh kan. gitu nya. Jak kadapur Gitu. keneh-keneh bae. Makanya sempat juga kurang mendapatkan dukungan gitu kan. Tapi karena saya nekat sampai saya sempat pundung ya. Pundung saya karena pengen kuliah ke Bandung gitu kan. Akhirnya saya kenapa pundung? Karena tadi karena dek jauh-jauh ke Bandung gitu kan kuliah. Nanti bukan ijazah yang dibawa gitu kan, dibawa pulang. Gitu ya, gitu kan. Kalau Maksudnya pikirannya gitu kan ya. Juga banyak mungkin kejadian-kejadian lah yang gitu ya. tidak baik. Karena jauh gitu dari pengawasan Jauh dari orang tua gitu ya. Gitu kan. Tapi kata saya mau kuliah gitu kan. Pokoknya saya mau mengubah lah, mau merubah gitu kan. Saya pengen maju gitu kan, pengen ya punya pendidikan yang tinggi gitu kan. Saat itu Bu, kakak ada yang kuliah nggak? Apa cuma lulus SMA? Ada juga kakak yang kuliah? Kakak saya nggak kuliah, yang nggak ada. nggak kuliah. Jadi pertama kali yang perempuan aja kuliah di UIN. Oh itu yang kakak ibu yang di Pamarian tuh? Bukan. Oh bukan. Kakak yang di Balaraja sekarang. Oh. Waktu itu saya kan dapat tuh, saya kan di Pamarian tinggalnya. Karena berapa dukungan kata saya, aduh gimana ini saya sementara harus daftar ulang tuh ya. Bawa uang kan, terus jauh lagi bawa ongkos itu kan, dan lain sebagainya, persiapan aja kan gitu. Katanya udah saya pundung itu pulang ke orang tua. Ke Dahu. Dahu. Nah, dapat pulang itu kan. Saya di situ merenung, ya Allah, saya kuliah enggak ya nanti ya, sementara teman-teman kan udah kuliah gitu kan. Sempet nangis juga sih, nangis gitu kan, pokoknya masih sedih saat itu kan. Gitu. Satu sisi saya pengen kuliah gitu kan, kata orang tua saya, kuliah kumaha gitu kan. Ibu yang bilang gitu ya. Kata ibu kan. Ya tadi teh mungkin ya bukan tidak mendukung sih. Karena keterbatasan ekonomi ya, karena anaknya banyak apalagi gitu jauh kan. Apalagi jauh gitu kan, khawatir kan, juga ya. Gitu kan. Kamu perempuan ya, nanti khawatir mungkin kalau orang tua sih karena sayang sama anaknya. Iya, betul. Khawatir mungkin kejadian hal-hal yang tidak diinginkan lah karena jauh tadi. Tapi saya mau belajar gitu kan. Saya akan buktikan bahwa saya akan kuliah di sana gitu. Benar-benar gitu ya. Ya udah katanya kalau kamu kekeh gitu kan. Sempat saya dijemput tuh sama teman saya kan, banyak kan dari Aliyah tuh yang dapat di Bandung. Oh ya, sama kan juga berangkat rombongan gitu kan. Kata saya nggak tahu dia nggak tahu enggak gitu kan, karena tadilah kita belum pasti diri gitu ya. lah, tahu diri gitu kan. Tapi akhirnya kita dijemput juga sama kakak saya yang di Pamarian. Udah kalau mau kuliah kamu, ayo berapa nanti yang harus dibawa gitu kan, apa saja dipersiapkan. Saya dijemput, saya balik lagi ke Pamariannya gitu kan. Kata ibu saya, udah kalau kamu mau kuliah buktikanlah, jangan nanti mengecewakan orang tua, kakak kamu gitu kan. Iya kak saya dalam hati kan janji gitu sama diri saya sendiri, betul saya akan kuliah ke Bandung gitu kan. Akan saya buktikan bahwa saya memang benar kuliah gitu kan, bukan untuk main gitu kan, bukan untuk kamu harus prihatin di sana kan gitu. Bukan kayak orang-orang, karena kita mah kuliahnya bukan punya uang, hanya punya nekat, inilah modal motivasi aja gitu kan. Dari situ saya siap gitu kan. Udah saya berangkat, ya udah Bu, saya berangkat. Mungkin nggak tahu dapat apa itu ibu saya dapat uang dari mana nggak tahu, mungkin ya nggak tahu dapat ngehutang gitu, dan lain sebagainya gitu kan. Dibekelan sih sama ibu gitu kan. Pas mau berangkat itu ya. Kalau nggak salah itu ya. Sekitar berapa Bu? 100.000? 150.000 ya bekal dari ibu. Katanya. Memang waktu itu juga kuliah masih murah sih. Masih murah ya. Saya satu semester itu di Bandung 150.000. Satu semester ya? Semester. Akhirnya dengan modal bismillah,
saya berangkat, ya udah berangkatnya mah dari rumah teteh ya, bareng-bareng sama teman-teman kan, banyak kan dari Aliyah tuh tunggu di Simanying ya kan, kumpul di Simanying gitu kan. Ya udah kita kumpul berangkat. Pokoknya kalau orang-orang mau bawa baju pada bagus itu ya, bawa uang banyak gitu kan ya, saya mah pokoknya yang penting seadanya saya dapat gitu. kuliah lah. Paling saya bawa baju itu ya kalau istilah turun temurun ya. Turun temurun. Bekas orang itu pakai. Kakak gitu ya, bekas teteh. Gitu kan. Iya. Ya sedih sih. Tapi kan itu kan dulu motivasi ya. Motivasi gitu. Makanya, jadi waduh gimana nih kita harus rubah gitu kan. Iya. Kita harus bisa ya buktikan juga gitu kan bahwa benar kita kuliah, dan alhamdulillah dengan ya di sana juga kita nggak kayak orang-orang gitu kan. Kalau orang-orang itu jajannya itu kalau dulu saya kalau nggak salah sebulan 60.000. Ibu di Bandung sekitar berapa, 600.000 mungkin sekarang ya, ya? Kalau sekarang mungkin 600.000 di Bandung ya, sebulan. Cukup nggak cukup kamu segini katanya kita. Pokoknya yang penting kamu udah bisa kuliah lah. Ya karena tadi motivasinya tinggi pengen kuliah, ya dijalani aja gitu kan gitu. Nah kisah singkatnya Bu, masa-masa kuliah tuh gimana kisah singkatnya pas di Bandung? Pas di Bandung, pertama kali ke Bandung gitu kan, sampai dari sini pagi sampai sana maghrib. Turun katanya turunnya di lampu merah aja, lampu merah Cibiru, nanti jemput gitu kan sama senior tuh. Pertama kali lihat kan datang ke kosan itu ya, kaget. Kenapa kaget? Ya dari dulu dari 93 itu Bandung sudah pergaulannya lumayan. Sudah beda gitu ya? Udah beda. Kaget kan? Orang kampung gitu kan. Ke kota. Yang selama ini belum mengenal. Terus melihat yang namanya gitu-gitu kan. Anak kuliah gitu ya. Anak kuliah Bandung gitu ya. Yang tadinya di sini ngerajia orang-orang. Di sana Masya Allah. Ya. Alhamdulillah karena punya basic dari SMA, dari Aliyah juga kita ya. bisa inilah. Bisa menjaga membentengi gitu diri ya. lah bahwa itu tidak baik. Dan tadi mungkin masih terngiang-ngiang pesan orang tua juga bahwa kamu ke kuliah itu harus benar itu kan, jangan kayak orang-orang. Nah terus ambil jurusan apa Bu? PAI ya. Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Kuliah ya 98 lulus atau apa? Lulus. Ketika lulus bingung lagi. Pulang apa tinggal di Bandung gitu kan. Ketika pulang jadi pengangguran. Itu pasti saya pikir semua orang pernah mengalami kayak gitu ya. Kalau berpikir mungkin gimana gitu kan, pulang ngapain gitu ya. Nanti kata masyarakat, kata tetangga kamu jauh-jauh iya, kan gitu. jauh-jauh ke Bandung. Jauh-jauh ke Bandung, pulang menganggur kene kan gitu. Dilema sih. Ketika tidak pulang, gimana hidup di sana kan? Iya. Mau makan apa? Kosan harus dibayar, makan setiap hari harus beli kan gitu. Sempet juga sih kita kalau yang paling berkesan itu ketika akhir bulan kan gitu ya. Di Bandung. Kiriman gimana? Belum dateng kan gitu ya. Uang sudah tidak ada. Gitu kan. Kalau zaman dulu nggak ada ATM ya. Mungkin yang punya ATM Wesel itu gitu ya zaman dulu ya. Wesel. Lama datangnya ya seminggu. Ya? Jadi kalau kita nelpon hari ini minggu depan datang ya kan? Seperti itu. Nah, mengalami seperti itu Bu. Terus gimana? Waktu itu cari solusinya gimana? Saya mungkin karena pengalaman hikmah dari saya tinggal dengan kakak juga ya kali ya. Jadi sudah sedikit matang gitu kan. Saya sudah sering ikut ngebantu di dapur gitu kan. Ya sedikit sudah bisa masak gitu kan. Sama beres-beres sudah hideng gitu kan. Sudah tahu gitu kan. Pokoknya pengalaman saya tinggal dengan kakak itu banyak manfaatnya gitu kan. Saya agak dewasa dikit lah, sudah tahu kan, karena saya tadi Aliyah sudah diberi tanggung jawab untuk belanja gitu kan. Itu membuat kita sedikit matang dibandingkan dengan teman-teman ya. Makanya ketika ada solusi, ketika ada permasalahan dalam
perjalanan kehidupan sudah bisa mengambil solusi yang paling sederhana lah. Misalkan ketika uang habis itu kan, kebetulan di depan rumah kosan itu ada ibu warung makan gitu kan. Ngutang dulu. Suka ngebantuin. Oh, ngebantuin. Dikira ngutang. Kalau saya laki-laki emang ngutang bener gampang ya, ngebantuin. Suka ngebantuin gitu kan, ngiris-ngiris gitu. Oh, bantuin masak gitu ya. Akhirnya dapat makan gratis. Ya, itu. Dapat makan gratis itu sudah bahagia banget. Ya, karena luar bisa biasa. nyambung hidup gitu kan. Ya, lumayan, mestinya sehari itu ngeluarin uang 5.000, ini kan dapat makan, ya lumayan nanti buat besok lagi kan uangnya. Jadi sudah pandai mengatur gitu kan. Sehingga kita tidak, ya tadilah, tidak kepepet benar gitu kan. Iya. Ya udah ada suka ya kalau saya teman gitu kan, saya punya beras nih, masakin, masak gitu. Membantu teman gitu ya. Jadi saya yang masak, kita teman ikut saya gitu ya. Yang punya beras gitu ya. Kita yang masak. Kita yang masak. Pokoknya kita yang penting mau kerja gitu ya. Dan kebetulan kita kompak yang dari Banten. Di Banten ya? Dari Mata ada apa sih HMB dulu ya? namanya kita Kamabaya. Oh, Kamabaya ya, terkenal ya Kamabaya. Keluarga lalu Anda se-Bandung Raya. Oh, iya. Jadi terbantu ya. Ya, anak perempuan tuh sering dijadikan ini pembantu sama anak laki-laki. Tapi justru itu jadi pelajaran ya, Bu ya? Ya, apa coba? Kalau anak laki-laki yang nyediain beras, ikan asin, jengkol tuh ya. Anak perempuan nih bantuin masak. Gitu. Ya, kita masak jengkol. Berarti satu gitu. Ini ya, sama Pak Kiki ketemu di sana ya, sama Pak Ade gitu ya. Badri, Pak Kiki gitu ya. Pak Teddy itu Pak Teddy ya. Okay. Kalau sekarang juga ketemu, wih mana goreng jengkol kan gitu. Masih jadi memori gitu kan. Ya. Khas kita kalau ada acara di Kamabaya, nasi kuning. Nasi kuning. Ikan asin. Ikan asin. Itu apa sambal goreng jengkol. Saat itu mahasiswa bisa masak kayak gitu ya? Bisa. Bisa ya? Kalau sekarang kira-kira mahasiswa bisa nggak ya masak kayak gitu? Itu makan favorit. Berarti belum, sebetulnya zaman dulu mungkin udah ada yang beli kayak gitu ya? Ada, dulu juga beli. Cuma karena tinggal di Kamabaya dulu gitu kan? Karena jadi ngumpul posko gitu ya? Sekretariat gitu ya? Di sekretariat yang tinggal sih anak laki-laki. Kita kan beda kosa, tapi suka dipanggil gitu. Ya, anak perempuan dimasakin gitu kan. Itu paling bahagia. Kenapa? Berarti kan tadi jatah untuk beli makan hari ini simpan gitu kan. Nah, hemat-hemat lah gitu. Nah itu berarti ya sampai kuliah lulus saja ya. Setelah lulus Ibu nganggur dulu berarti ya? 98 saya lulus. Akhirnya dengan pertimbangan pulang tidak pulang, tidak pulang. Ya, kata itu kan kakak saya, kalau kamu udah beres kuliah ngapain kamu di Bandung, nggak bakalan dikasih jatah makan, nggak bakalan dikasih jatah untuk kos gitu kan. Pulang aja lah kata saya, pulang. Akhirnya berkemas pulang. Saya pulang ke Pamarayan juga sih. Sempat dilema sih ya. Perempuan kan usia lulus kuliah kan udah usia ya. Udah apa jangan-jangan udah mau dijodohkan gitu? Enggak. Belum. Saya saat itu ya akhirnya apa ya? Tawakal aja sih ya. Tawakal gitu, udah pulang. Pokoknya kamu udah punya ilmu ini gitu kan, udah punya ijazah sarjana kan gitu, pulang. Terserah mau seperti apa nanti. Nah, pulang gitu ya. Pulang ke Pamarayan. Pada saat itu belum ada apa ya? Pikiran mau ngajar udah. Mau ngajar, belum, Bu. Belum. Pokoknya saya pulang aja dari Bandung. Jadi selesai kuliahnya kan. Saya ngejaga warung. Nah, pertama kali ngajar kapan, Bu? 98 itu pas saya ngajaga warung kan. Karena kebetulan kan di depan sekolah SMP tuh. SMP Jiput ya. Saya udah pagi-pagi bersih gantian dengan kakak saya kan, udah tungguin warungnya, udah tungguin aja gitu kan. Sambil berpikir gitu kan, apa akan yang saya lakukan akan gitu kan, akan saya lakukan gitu kan. Udah nungguin baru, pagi nungguin baru gitu kan. Ada tuh almarhum Pak Maman, orang Kadu Gading. Kebetulan beliau kepala SMP depan tuh kan. Mungkin karena ngelihat saya tiap hari ada di situ di warung, nanya gitu kan. Pak Maman kan orangnya baik ya. Mudah-mudahan Allah
tempatkan di tempat yang paling baik. Amin. Neng katanya udah selesai kuliahnya. Udah Pak, kata saya kan gitu. Terus sekarang di mana? Saya ketawa gitu kan. Mau bilang nggak tahu di mana kan gitu. Orang Di saya di Rompok sini baik gitu kan. gitunya. Oh katanya ya udah katanya ikut aja gitu kan di SMP. Jurusan gitu ya. apa? Kata dulu saya malu itu dengan jurusan PAI. Kenapa ya. tadi Banyak gitu ya. banyak gitu kan jadi inilah sama orang PAI gitu saya kan nyebutnya kayak Belum kecil nggak pede gitu ya, nggak PAI. pede gitu kan. Pendidikan agama Islam. Oh iya katanya nggak apa-apa masukin aja gitu ya kan. Terus aja surat lamarannya kata saya kan. Hitung-hitung mengamalkan ilmu. Nanti ilmu kamu katanya hilang gitu kan. Ya betul sih kalau ilmu mah ya. Iya. Ilmu mah nggak dipakai mah hilang gitu kan. Ya masukin lamaran, ngehonor ya udah. Pada saat itu nggak ngajar PAI sih. Oh, biasa ngajar apa aja dulu pertama ya. Ya namanya ya. Guru baru. Syukur ya. aja gitu sudah dikasih pekerjaan juga gitu kan. Nah, Saya pernah ngajar tata buku, tata boga, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Itu macem-macem lah ya Bu ya. macem-macem. Guru apa waktu itu yang dibutuhkan gitu ya. Guru PAI juga saat itu banyak. Ya, padahal ada Bu Yoyo gitu kan banyak. Pagi saya buka warung. Nanti gantian dengan kakak saya pergi sekolah. Itu kan dekat ini ya, nggak masih pagi-pagi gitu kan. 6:30 udah mandi baru sekolah gitu kan. Udah rutin aja gitu kan. Menunggu jodoh juga kan. Menunggu jodoh ya. Nunggu pekerjaan pokoknya mah bingung itu pada saat itu. Saat itu ya. Jodoh teh aya, pekerjaan teh aya lah pokoknya mah ini. Ya tapi gimana ini mau membuktikan sama orang tua, sama masyarakat itu kan udah jauh-jauh. Ya udah jauh-jauh ke Bandung gitu. Masa cuma nungguin warung jauh gitu ke ya. Bandung, kan gitu. Kuliah jauh-jauh, cuma nunggu warung aja. Dikawinkeun henteu kan mau jodoh henteu gitu kan. Ya. Tapi dengan kesabaran akhirnya kan berproses sampai sekarang ya. 98 sih, ikhlas aja. Ya, ikhlas aja ya. Ikhlas. Saya ikut ngehonor aja 2 tahun itu di SMP. Pas tahun ketiga 2000 ya. Allah memberikan kejutan-kejutan cita-cita dalam hidup. Saya pernah ikut tes pegawai negeri ya di dinas, nggak lolos 99 itu. Kecewa lagi kan gitu ya udah. Terusin lagi ngehonornya sama di warung, ngehonor di warung gitu kan. Gitu aja rutinitas kan gitu. Ya kita sambil berdoa sama Allah kan gitu kan. Ya Allah, pokoknya saya minta jalan lah untuk dibuktikan. Saya kan sudah punya ingin buktikan gitu sama masyarakat, sama orang tua saya gitu. Saya jangan kecewakan lah gitu kan. Ya udah. Yeah. Tahun 99 akhir itu kalau nggak salah ya. Depan ada pembukaan. Ikut lagi tes. Itu banyak yang ikut testing ya. Nah tadi jurusan PAI kan banyak gitu kan. Waduh, dapat mualinya gitu kan. Tapi kata teman-teman ikut aja katanya, hitung-hitung reuni. Ya kan kalau ada tes kayak gitu hitung reuni. Ketemu gitu teman-teman kan. kuliah ya. Kuliahan, teman-teman Alia juga. Hitung-hitung ngusep lah katanya. Kalau itu nanti pancingnya ngaul gitu kan, pasti akan dapat kan gitu. Iya. Ya dijalani aja, ikut aja saya tes. Pas lagi di sekolah itu saat itu ya. Ada yang nanya, udah kemarin bukan ikut tes, kata teman yang di SMP itu ya. Iya, kata saya kan, depan itu udah ada pengumuman ini. Iya. Dalam hati saya, males, Pandeglang, Pamarian kan jauh lumayan. Oh, jadi harus lihat pengumumannya di Pandeglang. Tapi katanya ada pengumumannya di KUA. Mau menang meureun cek saya gitu kan. Diantar tuh sama teman, hayu cenah dianterkeun kan gitu. Dianterin. Perasaan ini nomor saya kata saya kan gitu kan. Emang nggak ada namanya, cuma nomor. Nggak ada, nomor tes aja. Kebetulan itu kan dari dulu mah di pusat ini ya. Umuminnya ditempel tuh kan di KUA. Perasaan ini nomor saya kata saya gitu kan. Saya tulis tuh kan. Sampai rumah saya cocokin gitu kan. Saya nyampe rumah tuh, balik dari KUA Jiput tuh ya. Dari Gang 1 kan, dari rumah Pak Alpian tuh. Oh, di situ ya, KUA situ ya? Situ. KUA Jiput ya. Saya kan sedih, bahagia gitu kan. Kata saya,
ih menang gitu kan. Menang aja kata saya kan gitu. Iya itu tes saya gitu kan. Misalnya sempat meragukan juga semuanya juga kan. Coba tinggal aja teliti dulu katanya, nanti nomornya punya orang gitu kan. Ih mah punya saya kan gitu kan. Saya cari itu nomor tesnya kan. Nah, saya di mana saya nyimpen nomor tes itu ya. Pokoknya saya sambil berpikir, perasaan di buku gitu kan. Dicari sama saya, ada emang ketemu. Pas dicocokin, iya bener saya kan. Ya sempat nangis juga sih gitu kan, karena bahagia. Berapa menangis bahagia gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu kan Ibu dapat tuh istilahnya menjadi pegawai negeri sipil ya, dan bertugas di SMP Jiput ya. Nah, sekarang kok bisa, jadi perlu teman-teman ketahui juga, Bu Ida ini jadi kepala madrasah MTS MA Pusat ya. Dan juga Ibu Ida ini menjadi ketua muslimat Kabupaten Pandeglang, alhamdulillah muslimat Matul Anwar tentunya ya, Kabupaten Pandeglang. Jadi ya banyaklah kegiatannya ya. Nah, tadinya kan tugasnya di SMP, kok tiba-tiba bisa ke Matul Anwar, gimana Bu? Ya apa panggilan jiwa atau gimana? Ya kalau dibilang panggilan jiwa awalnya tidak sih. Awalnya tidak ya. Kenapa saya pindah ke sini ini mungkin ini hikmah dari taat sama suami ya. Taat sama suami ya, oke. Jadi tadi ceritanya skip. Tahun 2000 menikah ya Bu ya? Iya. Tahun 2000 itu pokok tadi lah. Banyak anugerah ya. Oh jadi ini lah sama Allah itu dibuktikan. Dapat pegawai sipil dan menikah tahun 2000 juga ya. Gitu kan. Dan masuk ke Matul Anwar itu? Mungkin dari Allah lah. Dan masuk ke Matul Anwar karena taat sama suami ya. Gimana ceritanya? Kan saya itu di Jiput itu 10 tahun ya, 98 sampai 2008 kalau nggak salah. Oh, 2008. Karena saat itu saya sudah nikah kan, saya punya anak kecil-kecil, anak saya kan 3 itu ini apa? Masih kecil, rendai, rampak ya. Gitu ya, lamun cek bahasa Sunda mah. 2 tahun udah keadian kan gitu. Mungkin repot juga ketika tugas jauh, apalagi Jiput kan jalannya rusak gitu kan, harus kalau ini hujan tuh kan saya bawa anak tuh, kan anak saya titipin di uaknya gitu kan. Karena itu satu kejadian yang tidak bisa dilupakan itu. Jalan jelek Jiput itu dari tahun itulah, mungkin sepanjang masa gitu. Jadi ke Jiput ya, nih ke Jiput selalu segi kayak gitu jalannya ya. Oh tragedi. Hari itu saya kan bawa anak tuh, sambil gendong anak sambil mau ngajar. Kebetulan habis hujan. Saya naik ojek dari sini karena suami juga kan tugas itu, jadi saya sempat nganterin. Karena saya tuh perempuan mandiri gitu. Oh gitu ya, naik ojek. Naik ojek. Dikira perempuan mandiri bawa motor. Nah, kalau motor saya sampai hari ini juga belum bisa karena dulu nggak belajar sepeda ya. Sepeda kayak nggak bisa. Iya. Ya. Jadi mengalami tragedi jatuh atau apa? Saya jatuh. Di ikan mas tuh kan. Oh di sana. Oh ini itu ya. Bawa anak kan, pokoknya menjatuh. Gitu kan. Nah dari situ kata suami udah pindah aja gitu kan. Sempet ini juga sih. Mungkin karena pertama adaptasi juga kan di sini gitu kan. Terus saya kan meskipun deket jarang dulu itu ke sini. Iya. Padahal nempel kan rumah di situ ya di pinggir. Tapi ya tadi jarang silaturahmi gitu. Akhirnya merasa canggung. Tapi karena tadi kita bekerja sesuai dengan ini aja gitu kan. Ikhlas dijalani, udahlah. Kita maksimal kerjakan gitu sesuai dengan tanggung jawab kita. Iya. Ya saya ini aja jalani gitu kan. Ikut memberikan kontribusi, ngajar bener ngajar gitu kan dengan Pak Joachim gitu kan. Iya. Pertama-tama saya nggak ada gitu niatan mau jadi kepala sekolah di MA gitu kan, di MTS gitu kan. Nggak terbayang gitu ya? Nggak ada. Apalagi jadi ketua muslimat. Saya kenal muslimat tuh mungkin tahun 2000 berapa ya? 2010 ketika itu Bu Haji Amun ketuanya ya. Jadi ikut berkecimpung ya. Tapi saya nggak ikut berkecimpung. Belum. Saya pokoknya saya mengurus anak aja kan, bisa mengajar untuk anak gitu kan. Nggak ada saya niatan gitu ingin jadi pimpinan gitu kan. Pokoknya ngalir aja lah gitu, ngalir gitu kan. Ikhlas aja gitu kan. Iya.
2000, tapi alhamdulillah sih ya. Dengan di Matul Anwar banyak pengalaman, membuat kita dewasa, membuat kita inilah lebih bisa berperan aktif di masyarakat juga gitu kan, mengenal daerah juga kan gitu ya. Dan Ibu Ida akan menjadi peran sentral juga di perguruan ya. Jadi Ibu Ida ini spesialis bendahara ini. Ya maksudnya enggak juga. Maksudnya kegiatan-kegiatan kita ya Ibu selalu terlibat di di MAker juga kan, di Muslimat. Tadi karena saya hanya ini aja ikut air mengalir aja lah gitu. Jadi ketika dikasih dijalankan ya. Gitu. Kita dikasih jadi ini gitu kan. 2008 ya, 2012 kan kita ke Singapura tuh. Nah, Singapura kan dari Matul Anwar. Iya, ke Singapura juga dari Matul Anwar. Mungkin kalau ke Matul Anwar nggak bakal kenal dulu Singapura. Alhamdulillah kan. Terus 2012, berarti sempat di MAGS juga kan ya, dan MAGS ya. Akhirnya 2012 MAGS dan juga MTS. Wah, itu sangat atoh ketika diajak ke Singapura. Ya. Karena baru pertama kali naik pesawat, Masya Allah. Oh, itu pertama kali, Bu? Pertama kali. Sama, Bu. Nah, dari dan akhirnya berkembang 2014 dipanggil dari MAGS untuk menjadi kepala madrasah. Di sini dipilih ya, bukan dipanggil. Ketika di MAGS juga saya mau ngapain gitu kan gitu. Ada sedikit ini juga, ngapain saya maksudnya. Tapi tadilah mungkin. Karena dikasih percayaan gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang ya. Tuh di MAGS, ya udah ikut aja, nurut aja gitu kan. Udah katanya, ketika enak-enak di MAGS kan, dengan pelatihan kan kita ya enak-enak gitu kan. Udah tuh kamu urus sanawiyah, aduh kata saya kan urus lagi. Balik lagi. Akhirnya mah, jadi semua proses itu akhirnya mah karena pertama nurut sama orang tua, akhirnya sama suami ya, sama pimpinan gitu ya. Dan akhirnya ya sampai sekarang berkembang seperti ini. Ya mungkin kita akhiri perbincangan kita ini tadi, dan Bu Ida ya dari tadi 2012 kira-kira mungkin ya jadi Muslimat 2013 ya. 2014 jadi kepala MTS SMA Pusat dan sampai sekarang ya 2 periode, dan mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang istilahnya walaupun tidak diimpikan tadi program-program ya, baik sekolah dan lain sebagainya. Nah, itulah berkisah malam ini ya. Berkisah ini berbagi kisah sebetulnya. Jadi kita akan mengundang siapa saja ya. Mungkin untuk sementara kita akan mengundang guru-guru di kita karena kan yang terdekat. Mungkin suatu saat kita akan mengundang orang-orang dari luar juga, kesepuhan kita. Tapi kan mungkin perlu proses ya. Sekarang kita masih yang ada dulu. Masih coba-coba ya. Masih ya, bukan coba-coba. Jadi yang dekat saja dulu kita jalani itu biar ini ya. Kalau yang mudah-mudahan kisahnya memberikan motivasi, menjadi inspirasi. Ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ngomong-ngomong saya belum minum. Ayo kita minum. Ya, atas waktunya. Mudah-mudahan berkesan lah ceritanya, menjadi motivasi buat teman-teman atau terutama siswa kita juga, siswa perguruan Matul Anwar. Terima kasih, Bu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa lagi. Satu, terima kasih juga buat kru ya. Kru di sini ada Ibu Tini yang sudah ngasih minum kita, ada Ustadz Habib, ada Pak Sanggiti, Ustadz Aib dan lain sebagainya. Anak-anak asrama juga membantu untuk membuat setting seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.